Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, saya ingin berterima kasih kepada ibu dosen saya, Ibu Nur Zainab Eskom MT, beserta dengan teman-teman saya yang telah meluangkan waktu untuk menonton tayangan video ini. Jadi, langsung saja saya akan memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Evi Nur Fajriani S dengan NIM 2019 2105 008 dari kelompok 1 dengan judul jurnal saya yaitu Sistem Pakar untuk Gangguan Mental pada Anak dengan menggunakan metode Kertaniti Faktor. Jadi, sebelumnya kita akan membahas mengenai apa itu Kertaniti Faktor. Jadi, Kertaniti Faktor merupakan nilai parameter klinis yang diberikan MYCIN untuk menunjukkan besarnya kepercayaan. Certainty Factor menunjukkan ukuran kepastian terhadap suatu fakta atau aturan. Selanjutnya, Certainty Factor juga dapat didefinisikan yaitu CF rule sama dengan MBHE dikurang MDHE, 1 pH sama dengan 1, max PHE, pH dikurang pH, MBHE sama dengan max 1,0 dikurang pH 1, pH hasilnya sama dengan 0. Max pH E, pH dikurang pH, MBHE sama dengan min 1,0 dikurang pH. Maka CFHE sama dengan faktor kepastian. MBHE sama dengan ukuran kepercayaan terhadap hipotesis H jika diberikan evidence E antara 0 dan 1. MDHE sama dengan ukuran ketidakpercayaan terhadap hipotesis H jika diberikan evidence E antara 0 dan 1. Adapun contoh soal, yaitu seorang dokter mengetahui bahwa penyakit meningitis menyebabkan stiff neck adalah 50%, probabilitas pasien penderita meningitis adalah 1:50.000 dan probabilitas pasien penderita stiff neck adalah 1:20. Dari nilai-nilai tersebut didapat P stiff neck atau meningitis sama dengan 50%, hasilnya sama dengan 0,5 dikali P meningitis 1:50.000 dikali P stiff neck sama dengan 1:20. Maka 0,5 dikali 1:50.000 P meningitis atau stiff neck sama dengan 1:20 sama dengan 0,002, hasilnya 1:5.000. Jadi hasil di atas menunjukkan bahwa hanya 1 di antara 5.000 pasien yang mengalami stiff neck. Adapun studi kasus dan implementasinya, yaitu gangguan mental pada anak. Gangguan mental pada anak adalah suatu penyakit gangguan kesehatan yang terdiri dari keterbelakangan mental, autis, dan konduktor disorder. Banyak orang awalnya tidak tahu bahwa anak mereka menderita gangguan mental. Salah satu implementasi yang diterapkan sistem pakar dalam bidang psikologi yaitu untuk sistem pakar menentukan jenis gangguan mental pada anak. Anak-anak merupakan fase yang paling rentan dan sangat perlu diperhatikan satu demi satu tahapan perkembangannya, terutama mentalnya. Salah satu bentuk gangguan mental adalah conduct disorder, yaitu satu kelainan perilaku di mana anak sulit membedakan benar salah atau baik dan buruk, sehingga anak merasa tidak bersalah walaupun sudah berbuat kesalahan. Dampaknya akan sangat buruk bagi perkembangan sosial anak tersebut. Kemudian adanya implementasi adalah proses coding yang merupakan tahap pengkodean dari desain ke dalam suatu bahasa pemrograman. Dalam sistem ini, desain yang telah dibuat dikodekan dengan menggunakan salah satu bahasa pemrograman yaitu Borland-Delphi. Adapun hasil dan pembahasan. Setelah pengumpulan data, langkah berikutnya adalah membuat rules
atau aturan-aturan rule diagnosis. Klausa di antara if dan then berisi tentang premis dan value premis yang benar, sedangkan klausa sesudah then merupakan hasil kesimpulan dari rule tersebut. Nah, adapun juga contoh soalnya. Seorang dokter mengetahui bahwa penyakit keterbelakangan mental disebabkan trauma, kelainan, kromosom, dan infeksi adalah 50%. Probabilitas pasien penderita keterbelakangan mental adalah 1/50.000 dan probabilitas pasien penderita autis adalah 1/20. Dari nilai-nilai tersebut, berdasarkan data pada contoh kasus di atas, maka dapat dihitung P autis keterbelakangan mental sama dengan 50%, hasilnya 0,5 dikali P keterbelakangan mental 1/50.000, P autis sama dengan 1/20, sehingga 0,5 dikali 1/50.000, P keterbelakangan mental autis sama dengan 1/20 sama dengan 0,002, hasilnya 1/5000. Jadi hasil di atas menunjukkan bahwa hanya 1 di antara 5.000 pasien yang mengalami autis. Adapun pula jenis-jenis rule. Jenis-jenis rule pada gangguan perkembangan mental pada anak adalah: rule pertama, if trauma, AND infeksi, AND kelainan kromosom, AND kelainan genetik, AND metabolik, then keterbelakangan mental. Rule 2, if autisme hiperaktif, AND autisme hiperpasif, then autis. Rule 3, if agresif terhadap orang-orang, AND perusakan properti, then conduct disorder. Pada setiap pencocokan rule akan ditentukan CF atau faktor kepastiannya dengan memanfaatkan rumus CF paralel dengan rumus CF sekuensial. Adapun pula rumusnya yaitu CF atau X dan Y sama dengan min CF dikali X di koma CF kali Y. CF Y dan Y sama dengan max CF kali X, CF kali Y. CF not X sama dengan minus CF kali X. CF sekuensial sama dengan CF paralel dikali CF pakar. Kemudian faktor certainty factor. Penentuan nilai faktor kepastian sangat ditentukan oleh dua faktor, yaitu pertama, faktor kepastian dari rule yang dibuat oleh pakar yang besarnya antara minus 1 sampai dengan 1. Nilai faktor kepastian ini diberikan oleh pakar pada setiap penginputan rule diagnosis. Kedua, faktor keyakinan premis merupakan faktor keyakinan yang didapat dari jawaban user pada saat proses diagnosa atau pada saat sesi tanya jawab, di mana dalam aplikasi diagnosa penyakit keterbelakangan mental ini dibagi dalam 10 bagian dan ditunjukkan pada tabel 1. Adapun pula contoh kasus dari faktor certainty factor. Misalnya, diketahui aturan sebagai berikut dengan CF pakar dan CF user. Aturan 1, if IQ menunjukkan respon positif pada lingkungan sama dengan kadang-kadang, atau CF sama dengan 1, AND mengenal suara orang tuanya sama dengan ringan, atau CF sama dengan 0,8. AND mengenal namanya sama dengan tidak, atau CF sama dengan 0,4. AND sering berbuat kesalahan sama dengan sering, atau CF sama dengan 0,6. Ten penyakit sama dengan autis, atau CF pakar sama dengan 1. Kemudian untuk aturan 2 yaitu if IQ penderita sama dengan 5 atau CF sama dengan 1, AND menunjukkan respon pada lingkungan sama dengan tidak sama sekali,
atau CF sama dengan 0,4, AND kontak mata sama dengan ada atau CF sama dengan 0,2, AND agresi terhadap orang dan binatang sama dengan sering atau 0,6, dan penyakit sama dengan conduct disorder atau CF pakar 0,8. Untuk menentukan faktor kepastian untuk aturan 2, menentukan certainty factor untuk masing-masing aturan, maka kita akan menggunakan rumus menentukan faktor kepastian untuk aturan 1, yaitu CF paralel sama dengan min 1,0,8, 0,4, 0,6 sama dengan min 0,4. CF sekuensial sama dengan CF pakar dikali CF paralel sama dengan 1 dikali 0,4. Hasilnya sama dengan 0,4 atau derajat keyakinan untuk aturan 1 adalah 0,4. CF paralel min 1,0,4, 0,2, 0,6 sama dengan min 0,2 sama dengan 0,8 dikali 0,2, hasilnya yaitu 0,16 atau derajat keyakinan untuk aturan 2 adalah 0,16. Jadi, jika seandainya dua aturan itu memenuhi, maka yang diambil sebagai konklusi yang paling mungkin adalah aturan 1 karena memiliki derajat keyakinan yang lebih besar. Adapun diagram konteks. Jadi, dalam diagram konteks ini terdiri dari 3 entitas, yaitu pasien, seorang pakar, dari rekam medis. Pasien memasukkan data-datanya yang ditanyakan oleh sistem pakar dan pasien tinggal menjawab tidak sama sekali, kadang-kadang, atau sering. Baik, itulah tadi hasil pemaparan materi dari kelompok kami. Jika ada kesalahan kata, kami ucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya dan kami akhiri dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan terima kasih.